Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reina Ramadhani Putri Supriyadi dengan NIM 12120700096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan khutbah salat Jumat. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كلكم قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimanakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang bersyukur. Namun itu sangat sedikit dari hamba-hambanya. Allah ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiya syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Soba ayat ke-13. Allah juga memuji Nabi Nuh karena ia termasuk hamba Allah yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, La in syarkartum la azidannakum wa la in kafartakum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat bukan semakin dekat kepada Allah, akan tetapi semakin ia jauh kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta yang Allah berikan kepada seseorang hamba, bukan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi semakin menjadikan dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersombong karena ia merasa memiliki harta yang banyak, ujub dengan kekayaannya dan hartanya, dengan pakaiannya yang mewah seperti si Korun yang ia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya, dan ia merasa sombong dengannya. Ia menganggap bahwasannya kekayaan itu semua hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah pemberi kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah berapa banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, berupa nikmat pakaian, demikian pula nikmat makanan, nikmat tempat tinggal, demikian pula nikmat kendaraan, terutama nikmat ketika kita bisa berhubungan dengan manusia berupa handphone. Demikian pula alat-alat komunikasi yang lainnya. Semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi entah kenapa kemudian di antara kita lebih disibukkan dengan WhatsApp, lebih disibukkan dengan Facebook, lebih disibukkan dengan alat-alat tersebut daripada berzikir kepada Allah. Lebih disibukkan dari membaca Al-Quranul Karim, lebih disibukkan daripada berzikir kepada Allah. Bahkan ia lebih banyak membaca WhatsApp daripada ia membaca Al-Quran, daripada ia membaca kitab-kitab para ulama. Bukankah itu semua adalah nikmat Allah? Bukankah itu sesuatu yang harus disyukuri? Sedangkan syukur itu kita gunakan untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya syukur itu mempunyai rukun. Rukun yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwasannya nikmat ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sebagaimana seseorang yang sombong yang menganggap bahwasannya kenikmatan tersebut hasil daripada jerih payahnya sendiri, karena kecerdasannya, karena keterampilannya, karena kemampuannya dalam berbisnis, sehingga dia tidak menisbatkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang mengakui bahwasannya
nikmat ini semua dari Allah dan semua itu diberi oleh Allah, maka ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun yang kedua itu ia mengucapkan dengan lisannya puji dan syukur kepada Allah, karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasannya satu-satunya yang memberikan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan atasannya pula, bukan pula siapa-siapa. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah. Maka ia memuji Allah. Ia memuji Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Adapun rukun yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah. Kita menggunakan handphone kita untuk mentaati Allah. Kita menggunakan kendaraan kita untuk menaati Allah. Bahkan panca indera yang kita merupakan nikmat yang besar. Kita gunakan mata kita untuk melihat apa yang Allah ridhoi. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang Allah cintai. Kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayatnya. Kita gunakan akal yang berikan untuk memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita, bukan untuk menentang ayat-ayatnya. Siapa yang menggunakan seluruh kenikmatan tersebut, saudaraku, sungguhnya ketika ia gunakan dalam kebaikan dan ketaatan, ketika ia gunakan dalam perkara yang diridhoi Allah Ar-Rahman, maka sesungguhnya ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dahulu salafus salih dengan diberikannya banyak kenikmatan, mereka menjadi ketakutan. Mereka takut sekali dengan hisab pada hari kiamat. Mereka sangat takut sekali semua kenikmatan yang diberikan mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan jawaban apa yang harus mereka lakukan. Maka dari itu salafus salih ketika mereka diberikan oleh kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan. Bahkan semakin mereka mencintai suatu harta, semakin mereka malah menginfakannya. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran surat Ali Imran ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala, demikianlah salafus salih, sementara kita gembira dan senang ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia belaka, lalu setelah itu kita lupa untuk mensyukurinya. Sementara salafus salih ketika diberikan kenikmatan dunia, mereka sungguh malah ketakutan. Takut itu menjadi azab pada hari kiamat untuknya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, setiap kita wajib merenungi tentang harta, tentang karunia, tentang kenikmatan yang Allah berikan. Sudahkah untuk apa kita lakukan harta tersebut? Sebelum di hari kiamat Allah tanya kita, tanyakanlah di dunia ini kepada diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'alihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal. Banyaknya di antara kita ketika kita merasa telah banyak beramal, kita merasa sudah menjadi orang yang bersyukur. Sementara kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dalam perkara dunia maupun agama, terutama urusan akhiratnya. Ini dia Rasulullah semalam untuk beliau solat dan beliau perpanjang solatnya sampai-sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh Allah, "Ya Aisyah, afala akun abdan syakuran?" Wahai Aisyah, bukannya semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Rasulullah tidak tertipu dengan janji Allah kepadanya berupa telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan Rasulullah tidak tertipu dengan janji surga Allah untuknya. Justru semua itu menjadikan beliau semakin dekat kepada Allah. Lihatlah para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah telah menyatakan bahwa mereka semua di surga. Apakah mereka tertipu dengan janji-janji itu semuanya? Atau mereka semakin bertaqarrub kepada Allah? Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal, karena ia tidak tahu berapa amal yang akan diterima di sisi Allah. Dia tidak tahu, bahkan khawatir kalau ternyata Allah jadikan hatinya berpaling dari amalan soleh. Ia dipalingkan karena cintanya kepada dunia, karena ternyata harapannya kepada dunia, na'udzubillah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذين يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengucapan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.